Halo adik-adik, kembali lagi di channel Belajar IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Sebelumnya, bantu saya untuk subscribe channel ini yuk. Saya tunggu ya. Pertama-tama kita akan bahas tentang Kingdom Plantae. Pada Kingdom Plantae ini pembuluh angkutnya dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan yang punya pembuluh angkut sama tumbuhan yang tidak punya pembuluh angkut. Nah, ciri-ciri dari kingdom ini yaitu bersel banyak, eukariotik, berklorofil. Karena dia berklorofil, tentunya dia juga mampu berfotosintesis dan mempunyai dinding sel. Tumbuhan berpembuluh angkut. Pteridophyta atau paku-pakuan dan spermatophyta itu masuk ke dalam tumbuhan berpembuluh angkut. Di sini bisa disimak ada cuplikan video tentang tumbuhan paku dan matahari, bunga matahari yang termasuk dalam spermatophyta. Nah, kalau tumbuhan berbiji atau tadi namanya spermatophyta dibagi menjadi dua, yaitu gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya ada tumbuhan berbiji tertutup ini dibagi menjadi dua, ada monokotil dan ada dikotil. Di tabel ini sudah dijelaskan perbedaan antara monokotil dan dikotil. Saya akan membantu adik-adik membaca tabel ini maksudnya apa sih? Jadi yang pertama monokotil ya. Seed atau bijinya, biji monokotil itu satu. Kalau biji dikotil itu ada dua. Selanjutnya root atau akar. Akar tumbuhan monokotil itu serabut. Kalau akar tumbuhan dikotil itu tunggang. Selanjutnya ada vaskular atau pembuluh angkut. Pembuluh angkut di monokotil tersebar atau berserakan. Yang pembuluh angkut tumbuhan dikotil itu ring atau melingkar, tersusun rapi gitu ya. Terus leaf, daun di tumbuhan monokotil itu paralel. Kalau tumbuhan dikotil itu bercabang. Selanjutnya flowers. Ini bisa dilihat dari kelopak bunga atau jumlah benang sari. Kalau tumbuhan monokotil jumlahnya itu kelipatan 3. Kalau tumbuhan dikotil jumlahnya kelipatan 4 atau kelipatan 5. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kingdom animalia. Berdasarkan tulang punggungnya, kingdom animalia ini dibedakan menjadi dua, yaitu avertebrata yang tidak punya tulang punggung dan vertebrata yang mempunyai tulang punggung. Di kelompok yang tidak punya punggung atau avertebrata terdiri dari berbagai macam bentuk, mulai dari makroskopis, mikroskopis, soliter, sesil, motil, dan lain-lain. Kalau dikelompokkan berdasarkan filumnya itu ada 8 filum, yaitu pertama Porifera, hewan berpori, Colenterata, hewan berongga, Platyhelminthes, cacing pipih, Nemathelminthes, cacing gilik, Annelida, cacing gelang, Arthropoda, hewan berbuku, Mollusca, hewan lunak, dan Echinodermata atau hewan berkulit duri. Pada slide ini adik-adik bisa lihat lebih jelas tentang pembagiannya. Gambar ini dibagikan lewat web yang sudah saya tulis di video ini, bisa adik amati. Selanjutnya ada vertebrata, yaitu ia punya tulang punggung, tulang belakang. Beda sama avertebrata, kalau avertebrata tidak punya, kalau vertebrata dia punya. Terus selanjutnya dia juga punya organ tubuh yang lebih kompleks tentunya. Terus dia juga punya rangka tubuh yang ada di dalam tubuh atau namanya endoskeleton. Keuntungannya apa sih punya endoskeleton? Keuntungannya memudahkan untuk bergerak dan leluasa untuk bertambah besar atau tumbuh berkembang ya.
Terus yang ketiga ada ciri yang mempunyai kepala, leher, badan, ekor, kecuali ikan dan katak. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya ikan itu gak punya leher ya, kalau katak itu gak punya ekor. Waktu katak masih jadi berudu dia punya ekor, tapi karena tumbuh dan berkembang jadi ekornya hilang. Selanjutnya ada peredaran darah tertutup, yaitu darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah dan dipompa oleh jantung. Terus ciri yang kelima memiliki penutup tubuh dan anggota gerak. Maksudnya penutup tubuh itu apa? Contoh kita amati burung ya. Burung kan punya bulu, terus kayak monyet itu kan punya rambut kayak gitu. Itu namanya penutup tubuh. Terus yang keenam ada berkembang biak secara seksual. Yang terakhir suhu tubuh. Suhu tubuh itu ada dua, ada poikiloterm dan homoiterm. Kalau poikiloterm itu suhu tubuh yang selalu mengikuti lingkungannya, jadi suhu tubuhnya berubah-ubah. Contohnya ini pada ikan, amfibi, reptil. Kalau homoiterm itu pada burung dan mamalia, itu suhu tubuhnya itu tetap alias tidak berpengaruh terhadap suhu lingkungan. Kayak gitu adik-adik. Kalau gambar ini lebih lengkap ya daripada yang gambar saya tayangkan sebelumnya, karena yang sebelumnya itu cuman bahas avertebrata atau invertebrata aja, jadi yang vertebrata saya cut. Kalau ini lebih lengkap, tapi sebenarnya secara garis besar vertebrata itu dikelompokkan ke dalam 5 kelas, yaitu ada Pisces atau ikan, ada amfibi, ada burung atau aves, ada hewan melata atau reptil, dan ada hewan menyusui atau mamalia. Tapi di peta konsep ini dia tuh menambahi ada Cartilagoneus fish, ada juga lampreys, ada hangfish. Jadi ini ada tambahan 3 ya. Bisa adik-adik perhatikan contohnya masing-masing hewannya. Sekian adik-adik pelajaran pada siang kalau diputar siang hari, malam kalau video ini diputar di malam hari, dan pagi kalau video ini diputar di pagi hari. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga adik-adik bisa lebih ngerti karena di sini ada banyak-banyak gambarnya, banyak pemisahannya lebih jelas. Saya harap adik-adik bisa lebih ngerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah!